dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini bisa bertemu kembali. Allah melanjutkan belajar kita seperti bagian kedua dari buku yang kita pelajari ini, visi dan misi hidup seorang mukmin. Dan misi hidup seorang mukmin. Kita masuk di beberapa bahasan ini, visi hidup. Ya, Allah dan cara menggapai ridhonya, misi hidupnya beribadah. Bahasanya beribadah sampai ajal tiba, kemudian pedoman hidup, syarat hidup, bekal hidup, dan bagaimana menjadi seorang muslim sejati. Masuk di halaman 33. Mengantar untuk mempelajari visi misi hidup dan sebagainya tadi. Pengantarnya adalah satu pemikiran bahwa sebagian manusia mengira hidup hanya sekadar tidur, makan, minum, bekerja, senang-senang. Sebagian orang menganggap itu hanya untuk makan, tidur, minum, bekerja, dan sebagainya. Ini anggapan, perkiraan, ya, persepsi, atau anggapan bahwa manusia mulai dari lahir, kecil, dewasa, tua, dan yang meninggal begitu saja tanpa ada tujuan yang pasti. Sebagian orang mengatakan suatu ngalir wailah, tidak punya satu tujuan khusus, pokoknya mengikuti umumnya. Ngalir, dan ngalir yang mampet di raih ngalir. Nah, kemudian disampaikan koreksi terhadap anggapan tersebut. Anggapan ini kekeliruan yang fatal. Kenapa dipandang keliru, nilai keliru? Karena bertentangan dengan akal dan pikiran manusia, juga bertentangan dengan hikmah penciptaan manusia. Karena Allah menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi dan beribadah kepadanya. Nah, kemudian dikutipkan ayat-ayat Quran yang menjelaskan untuk apa manusia ini dihidupkan atau diciptakan oleh Allah. Di surat Al-Qiyamah ayat 36 Allah berfirman, ayah sabul insan, ayah sabu, apakah yahsabu mengira, al-insan manusia, apakah manusia mengira ayyut sroka, bahwasanya yut sroka, mereka ditinggalkan atau dibiarkan sudah, ya begitu saja tanpa ada tujuan yang pasti. Misalnya itulah kalimatannya untuk membantah anggapan. Apakah manusia mengira dia dibiarkan begitu saja? Sama seperti di surat Al-Mu'minun ayat 115. Apa hasibtum, apakah kalian mengira annama, bahwa sesungguhnya khalaqnakum, kami menciptakan kalian abatan, main-main saja, tidak ada tujuannya. Wa annakum, dan bahwa sesungguhnya kalian ilaina la turja'un, tidak akan dikembalikan kepada kami. 115 Al-Mu'minun.
annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un. Khalaqnakum berarti Allah menciptakan manusia. Dua, abatan, main-main atau sia-sia atau tanpa tujuan. Artinya berarti ada tujuan penciptaan manusia. Oleh Allah. Fa annakum ilaina la turja'un. Jadi manusia akan dikembalikan kepada Allah. Kita kesimpulan di ayat ini. Jadi, satu, Allah menciptakan manusia. Pencipta manusia adalah Allah. Ada tujuan penciptaan dan saatnya manusia akan dikembalikan kepada Allah. Ayat-ayat tentang penciptaan manusia cukup banyak. Misalnya di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 atau sampai 15. Kalau diurai panjang sebenarnya. Manusia dengan demikian adalah makhluk ciptaan apa yang diciptakan. Nanti sebagai makhluk ada beberapa hal di sini. Ada unsur penciptaan, ada sifat ya, manusia sebagai ciptaan Allah. Ada tugas ya penciptaan. Ini nanti kita bahas. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepadanya semata. Surat Al-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Seorang muslim harus mempunyai visi dan misi dalam hidupnya. Visi adalah pandangan, harapan, cita-cita. Misi adalah upaya mencapai harapan dan cita-cita itu. Visi itu cita-cita, harapannya, pandangan ke depan. Misi itu upaya yang dilakukan untuk mencapai
cita-cita atau harapannya itu. Ketika seorang muslim memahami visi dan misi hidupnya, mereka akan berusaha menggapai visi dan misi tersebut dengan semaksimal mungkin. Apa visi dan misi hidup seorang muslim? Visi hidup seorang muslim adalah menggapai ridha Allah, memurnikan keikhlasan ibadah hanya kepadanya dengan meneladani Rasulullah SAW dalam beramal. Visi hidupnya beribadah semata-mata pada Allah sampai datangnya ajal. Visi, ya, pandangan, cita-cita, harapan. Misi, upaya untuk mencapai tadi cita-cita dan harapan tadi. Quran surat Al-Bayyinah surat 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a dan seterusnya. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah saja, mukhlisina lahu, dengan memurnikan ketaatan. Mukhlisin, khalasa yakhlusu, ikhlas, mukhlis, kata khalaso yakhlusu. Nah, dari sini jadi ikhlas, ikhlason, khalasa yakhlusu, ikhlason. Ini bisa kemudian jadi mukhlis orangnya, ikhlas ya, orangnya mukhlis. Khalasa yakhlusu, murni ya, tanpa campuran ya, bersih murni tanpa campuran. Susu dari binatang ternak, misalnya sapi, disebut labanan kholison. Labanan kholison di dalam Quran. Labanan kholison, labanan susu kholison murni. Disebut susu murni karena tidak tercampuri. Ketika diperes, walaupun tempatnya itu antara kotoran dan darah, saat diperes itu nggak kecampuran darah, nggak kecampuran kotoran. Nah, ikhlas kemudian dimaknai para ulama bersih murni tanpa campuran, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Nah, kholas pakai lam manjang loh, kholasun itu selesai. Kalau kholaso bersih. Ya, dikutipkan hadis Nabi berkaitan dengan visi hidup mencapai ridha Allah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu, dia berfirman di ahli jannah, kepada penghuni surga. Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Fayaqulun, lalu mereka, para penghuni surga menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik, kami penuhi panggilanmu dengan penuh sukacita selalu. Fayaqulu, lalu Allah berfirman lagi, hal raditum, apakah kalian telah ridho, kalian telah puas? Fayaqulun, lalu mereka, para penghuni surga menjawab, wa ma lana la nardo, bagaimana kami tidak puas, bagaimana kami tidak ridho. Wa qad a'taitana, padahal engkau sudah memberi kepada kami malam tu'ti ahadan, apa-apa yang belum pernah diberikan pada seorang pun, min khalqika, dari makhlukmu. Karena di surga mendapatkan sesuatu yang belum pernah diberikan pada siapapun. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, ana utikum afdhala min dzalika, aku akan berikan kepada kalian yang lebih dari itu semua. Afdhala, yang lebih utama, min dzalika, dari itu. Lalu mereka, para penghuni surga berkata lagi, ya Rabbi, ya Rabb, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik, yang lebih dari itu apa? Bagi kami sudah puncaknya. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani, ya, aku telah halalkan atas kalian ridwani, keridhaanku. Fala askhatu alaikum ba'dahu abadan, dan aku tidak akan murka pada kalian selamanya. Jadi puncak dari kenikmatan itu ya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kenikmatan secara materinya. Dengan kalau bertamu disuguhi ono macam-macam, ono sate, ono tongseng, ono buah, kabeh buah wonten ya. Tapi sing di omah niku merengut. Rasane nang nggih botene apa nggih. Nah, sing penting niku pun tampi kanthi lillahi manah, sing pokok itu diterima dengan hati yang senang dan puas, itu sudah puncaknya. Walaupun suguhane yang mung roti kali kopi ngoten. Tapi sing pokok niku lilane niku wae. Jadi keridhaan Allah ini lebih dari segala bentuk kenikmatan yang lain. Dari hadis di atas diketahui masuk surga adalah satu nikmat yang luar biasa, tetapi kenikmatan yang lebih tinggi dan lebih mulia yaitu ridha Allah. Orang beriman ketika beramal selalu mencari ridha Allah. Nah, ini aja kadang-kadang belum difahami dan belum meresap dalam kesadaran seorang muslim. Itu kan masih banyak yang semangat ibadahi ben duwite akeh, untuk gawean sing apik, sama sekali tidak masuk dalam pikirannya supados Gusti Allah lila datang kawula, tidak. Ya, jadi yang penting oleh duite, yang penting untuk pangkate, yang penting gaweane lancar, itu dianggap cukup dan sudah menjadikan puas. Nek ngono rasa nganggo iman wis iso. Nggih, wong kafir itu malah akeh duite. Wong sing kafir sing lindak nglakoni dosa niku wis nikmat dunyane mungkin wis kathah. Kalau itu yang membuat kita ridho, buat kita senang, puas, itu rasa nggo iman ya iso. Jadi
ciptaanmu mana? Makhlukmu, ciptaanmu. Ya kan? Cuman untuk benar-benar berharap keridhaan itu hanya bisa ada, bisa muncul, kita bisa sangat berharap ridho kepada Allah dalam ini hanya jika kita mencintai Allah. Karena orang yang berharap ridho, ya, itu orang yang terlibat dalam hubungan cinta. Dia ingin diterima sepenuhnya oleh pihak yang ia cintai. Nah, kalau kecintaan tidak ada, maka sudah pasti tidak akan pernah muncul harapan untuk mendapatkan keridhaan itu. Sementara kecintaan kepada Allah tidak mungkin akan kita miliki kecuali kita beriman dengan benar. Nah, berarti koreksinya iman ini kaya apa kok ora iso menimbulkan raos tresna dhateng Gusti Allah. Kan orang beriman itu asyaddu hubban, sangat besar cintanya kepada Allah kan. Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman amat sangat cintanya pada Allah. Ya, salah satu indikasi benar dan kuatnya iman itu nalika kita ngerasakan raos tresna dhateng Gusti. Pada saat kita bisa merasakan cinta kepada Allah. Tidak mungkin iman itu ada kecuali dengan adanya pengenalan, pemahaman, interaksi. Terus sudah sekolah kenal, terus kemudian mulai interaksi ini pun boleh kulino gitu kan, waiting terusno jalaran saka kulino boten ora ana sing liya. Waiting terusno jalaran ora ana sing liya, jalanan saka kulino. Mengenal Allah, kemudian berinteraksi dengan Allah, tumbuh rasa cinta. Kecintaan menumbuhkan harapan akan keridhaan pihak yang dicintai kan. Ya ana urut-urutan. Jadi mboten saged kok langsung berharap ridho Allah itu nek bayangke kangelan mesti. Hanya bisa berharap ridho bagi orang yang punya cinta. Hanya bisa merasakan cinta kalau ia memiliki pengenalan dan interaksi yang baik dengan yang dicintai. Hanya bisa benar-benar mengenal dan berinteraksi dengan baik nek karo sinau. Akhirnya begitu Bapak. Jenengan tahu kenal Rediang ya? Pengenalan yang sampai menumbuhkan cinta itu oleh kenal kudu tenanan loh. Tidak hanya nama, alamat rumahnya, wajahnya, terus apa? Sampai terus kebiasaannya apa, terus kemudian kita berteman sekian lama, pertemanan atau interaksi lekulino nih wow, itu bisa menumbuhkan ikatan batin. Lah nek sudah ada ikatan batin itulah raos tresno itu sangat terasa.
nek ngaji kok nek Pak Hernanto ora teko kok rasane kurang banget. Nah, sebab kuliner itu sangat menumbuhkan rasa cinta. Nah, interaksi kita dengan Allah itu seberapa sering? Bagian kita mencukupkan cuma 5 waktu toh. Sunah we ora. 5 waktu itu pun nglakoni cepet banget iso terus terus suwi ora iso. Tidak hanya durasinya, tetapi juga kualitas interaksinya. Durasi yang mungkin tidak seberapa lama, tetapi dengan kualitas yang bagus bisa menumbuhkan kedekatan, keterikatan, kecintaan. Nah, dengan itu kalian mau 1 jam, tapi kalau kita berkualitas itu lebih berdampak. Dibanding semua ngaji berjam-jam, mau setengah wengi rampung-rampung gitu. Saya subuh itu kawanan. Tidak ada dampaknya sama sekali, karena kualitas pertemuannya tidak diperhatikan. Nah, maka interaksi le kulino kali Gusti Allah nggih kedah pun gatosaken mutunipun kados. Mutu kualitasnya bagaimana? Ini yang kadang-kadang tidak mudah untuk mengatakan aku hanya berharap ridho Allah. Itu kan dari kosong kering rano mana nih, karena prosesnya nggak dijalani. Karena Gusti Allah orang, karena upaya untuk mengenali tidak dilakukan. Lo caranya kenal itu dosundi. Disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ada caranya yang disebut dengan at-thariqu, at-thariq. At-thariqu ila, jalan untuk mengenal Allah. Kedua, 1, pengenalan langsung oleh Allah kepada hambanya. Terus jenengan langsung menati kula, nami kula, misalnya tambang. Terus kula dari kula wonten mriko, anak kula wonten Tigung, paham enggak? Jadi mengenalkan langsung atau melalui ciptaannya. Pengenalan Allah secara langsung melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Allah mengenalkan dirinya melalui nama-nama dan sifatnya. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, yang mengetahui yang gaib maupun yang nyata, yang menciptakan, yang maha mengetahui, yang maha pengampun, yang maha penyayang. Juga melalui ciptaannya, alam semesta. Di dalam kitab, ya silakan. Mencintai itu kan kaitannya apa? Iya betul. Iya betul. Sementara hati juga terkait dengan kita. Ya betul. Nah, kita mau gapai di Allah kalau masih kita lakukan
kan berarti tadinya tidak benar. Misalnya tadi kita membahas masalah riba. Iya. Kita mengungkap cerita Allah tapi masih kurang riba. Iya, iya. Ada nggak kaitannya itu dengan cerita Allah? Iya. Allah ridho, rela, puas, menerima itu kalau seseorang yang mengharapkan keridhaan Allah itu melakukan hal-hal yang Allah ridhoi ya. Kalau malah melakukan sesuatu yang Allah larang, Allah murkai, nggak mungkin Allah akan ridho kan? Ya. Jadi bagaimana jenengan akan senang, suka, cinta dengan seseorang, padahal seseorang itu melakukan sesuatu yang jenengan benci? Nggak mungkin kan? Ya. Bagaimana mungkin Allah ridho pada seseorang padahal orang itu terus-menerus bermaksiat kepada Allah, meninggalkan perintah Allah? Nggak mungkin. Bahkan dalam kasus riba, dalam Quran sebutkan sesungguhnya Allah memaklumkan perang kepada orang yang makan riba kan? Loh, artinya kalau orang melakukan praktek riba, dia nantang Gusti Allah. Loh, kalau yang dilawan Allah itu yang menang sopo? Wah, sudah pasti binasa, itu bahaya. Binasa sudah pasti hancur. Hancur bagaimana? Sudah kebarukan hidupnya hilang. Masalah datang bertubi-tubi. Kebahagiaan tidak mungkin rasakan. Pun mesti jenengan nggak tersakan wong sing nglakoni riba ra bakalan seneng urip. Nggak ada ketenangan batin. Sampai disebutkan orang makan riba itu seperti orang gila yang kemasukan setan kan. Ya surah Al-A'raf. Ya mau cari alasan apa lagi untuk tetap melakukan riba? Jangan. Lah kalau Allah nggak ridho, terus arep opo? Kalau bukan Allah yang diharapkan ridhonya, bukan keberkahan ya hidup yang dia harapkan, maka berharap apa dia itu dengan uang sebanyak itu? Duit akeh nek ora ono tenang hati ini masalah bola-bali. Ya. Hilang kebahagiaan niku ya seneng saka pundi ora ono apa-apa. Hilang semua. Jadi kan nggak mungkin mengharap ridho Allah tapi melakukan hal-hal yang justru dimurkai oleh Allah. Nah, baik, di dalam kitab Al-Iman Syekh Abdul Majid Az-Zindani, ini kitab tentang akidah yang direkomendasikan oleh 100 ulama dunia untuk dipelajari. Terjemahnya sudah banyak. Di bagian awal kitab itu ada penjelasan ya, keterangan dalil nakli maupun akli, dari akal maupun dalil dari Quran maupun Sunnah. Di antaranya begini: memperhatikan ciptaan akan menunjukkan kepada sebagian dari sifat pencipta. Ya. Memperhatikan ciptaan akan menunjukkan kepada sebagian sifat pencipta. Ya, dulu pernah kita contohkan di sini. Ciptaan itu buatan, produk. Jangan perhatikan sesuatu yang dibuat atau produk, terus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Misalnya ini botol ini kan produknya. Perhatikan. Itu iso ono garis-garise, tutupe kok iso kenceng kaya ngene misalnya. Diperhatikan. Kok sing gawe kok pinter ya. Yang kita lihat kan buatan, tapi kok akal kita berpikir yang membuat.
kok yang membuat pinter ya. Paham? Memperhatikan buatan akan menunjukkan kita pada sebagian sifat pembuat. Sifat pembuat tadi pinter itu sifat pembuat. Yang diperhatikan buatannya. Ini ono botol kaya ngene kok sing gawe pinter ya. Nah, begitupun tatkala kita perhatikan alam semesta dengan segala pengaturannya, lalu kita akan berpikir, ini yang menciptakan dan mengatur pandai sekali ya. Kan akhirnya kita kenal Allah melalui ciptaan. Ya, sebagian perbuatan Allah, sifat Allah kita ketahui melalui ciptaannya. Ya. Jenengan dahar, itu sing bangan apa nih? Gedang goreng, terus goreng lagi. Nah, jenengan makan, ya. Ini ada gigi, ada lidah, ada air yang diproduksi di bawah lidah kita. Giginya yang beda-beda loh, ya. Ada gigi seri, gigi geraham, gigi apa nih sebenarnya? Taring. Fungsinya beda-beda itu. Ada yang motong, ada yang mengunyah-unyah. Terus makanan tadi kadang-kadang rada minggir ono sing nengahke. Sing ngatur perbuatan ini semua siapa ini? Sudah begitu masuk ke perut, carane mlebu iki kepiye? Ternyata ada saluran tersendiri untuk masuk ke dalam perut lagi. Dalam saluran itu terjadi proses, ya, sehingga nanti akan menghasilkan ono daging, ono kulit, ono tulang. Iya, dan nanti ada sisanya keluarlah sebagai sampah dari tubuh kita. Pengaturannya bagaimana sih terjadi? Manusia tidak bisa melakukan itu. Memperhatikan ciptaan akan mengantarkan kita untuk mengenal sebagian sifat dari pencipta. Ya. Kalau orang Arab Badui, orang Arab dusun itu menggunakan perkataan begini. Kalau di sini ada kotoran onta, berarti tadi ada onta di sini. Ya. Itu kan pemikiran sederhana, simpel. Dan orang Arab Badui, orang Arab dusun, artinya orang yang tidak di satu peradaban yang tinggi pun bisa paham. Nek ono kotoran onta berarti mau nopo. Nek ono teletong berarti ono sapi apa kebo itu. Lah kok sekarang ada orang yang merasa atau mengaku berpendidikan mengatakan alam semesta itu tidak ada penciptanya. Itu akal model apa itu? Iya kan? Mengatakan tidak ada Tuhan padahal ciptaannya ada. Terus iki ana ne dos muni mosok ora ono sing anake. Itu akal dari mana coba? Enggak masuk akal sama sekali. Nah itu Nah kalau lewat nama dan sifat-sifatnya sudah jelas. Quran, Sunnah Nabi menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Nah kemudian dari pengenalan ini kita berinteraksi, ya. Membuat satu interaksi itu ulin oleh Gusti Allah, sebut namanya, resapkan dalam hati, kerjakan perintahnya, itu mulai interaksinya. Interaksi yang dilakukan secara terus-menerus dengan pemahaman yang mendalam tadi, nah mulailah tumbuh rasa cinta. Allah masukkan kecintaan kepadanya di dalam hati kita. Nah kalau sudah ada rasa cinta, pasti yang kita harap yang paling pokok Allah ridho. Kalau sudah fokus perhatiannya keridhaan Allah, yang lain itu akan diabaikan.
Terserah dianggap. Ya. Ketika Nabi hendak berhijrah ke Taif, itu malah diusir, dilempari sampai berdarah-darah. Nabi hanya mengadukan kepada Allah sambil berkata, ya Allah, aku tidak peduli apapun perlakuan manusia kepadaku, asal Engkau ridho kepadaku ya Allah. Sudah bisa begitu kalau orang sudah cinta. Arep tok kapak-kapak ini sak karepku sing penting Gusti Allah ridho. Ya orang kalau sudah cinta kan itu, nggak peduli yang lain, yang penting yang saya cintai ridho dengan saya, tidak ada masalah. Nah, tapi sebagian manusia nggak terlalu peduli dengan keridhaan Allah, yang penting dunia dihadapkan. Dosa yo ora apa-apa, sing penting entuk. Berarti dia nggak pernah berharap keridhaan Allah ya. Semestinya setiap muslim itu isinya, cita-citanya, tujuannya adalah keridhaan Allah. Wa minan nasi may yasri nafsahu batigha amradatillah. Jadi sampai kalau sudah cinta kemudian berharap ridho, itu tidak ada masalah bagi dia untuk berkorban apapun. Di ayat 207 Al-Baqarah disebutkan ada di antara manusia yang rela mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Ini ayat ini turun ada latar belakangnya, ada sahabat saya lupa namanya ya. Dia mau hijrah, kemudian dihalang-halangi oleh orang musyrik. Ya, orang Jahiliyah, kamu mau kemana? Aku mau ya keluar dari Mekah ini, mengikuti para sahabat Nabi yang lain. Tidak boleh, ya, tidak diperkenankan. Terus dia tanya, apa yang kamu inginkan dariku? Asal aku bisa berhijrah, aku akan berikan. Ya. Lalu dia minta segala yang dia miliki. Ada rumahnya, ada usahanya, pokoknya silakan ambil itu semua, asal engkau biarkan aku keluar dari Mekah ini, aku berikan semuanya buat kamu. Ya, kemudian dia berhijrah. Maka turunlah ayat ini menjelaskan ada di antara manusia yang rela mengorbankan dirinya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan. Wallahu ra'ufum bil ibad. Penutupnya adalah Allah Maha Penyantun pada hamba-hambanya ini agar tidak muncul kekhawatiran. Ra'ufun, Maha Penyantun, pasti akan memberi balasan kepada apa yang dilakukan oleh hambanya. Dia sudah berkorban apapun, gak usah khawatir, Allah pasti kasih balasan. Satu lagi di At-Taubah 72, wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat. Wa'adallah, Allah telah berjanji al-mu'minin wal mu'minat kepada orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Apa yang Allah janjikan? Jannatin, surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Khalidin, kekal mereka fiha, di dalamnya, di dalam surga itu. Wa masakina, dan tempat-tempat tinggal ya. Masakina, tempat tinggal thayyibatan, yang thayyib, yang baik, yang bagus. Fi jannati adn, di dalam surga Adn. Wa ridwanun, dan keridhaan minallah, dari Allah, akbar, lebih besar. Keridhaan Allah lebih besar dari semua yang dijanjikan tadi. Surga dengan segala kenikmatan ya, itu
tidak lebih besar dibandingkan keridhaan Allah. Dzalika huwal fawzul 'azim, itulah keberuntungan yang besar. Ya, kita cukupkan dulu ya di bagian visi mencari ridha Allah. Baik, ada yang mau disampaikan barangkali, silakan. Ya, untuk mencapai ridha Allah itu kan kelihatannya tingkatan dengan ini. Kalau orang mau beramal, sudah berusaha seikhlas-ikhlasnya agar mendapat ridha Allah. Tapi bisikan itu walaupun jelek maupun baik, itu ada bisikannya. Nah, dari situ kan ternyata ada kelasnya loh. Orang-orang yang biasa, setan yang miskin, yang lebih soleh ya ada juga. Apa begitu? Kalau Pak Ernanto punya tujuan mau ke misalnya Pengejayan tujuannya, kan pasti melewati jalan menuju tujuan tadi kan. Perjalanan dari sini ke Gejayan harus melewati beberapa jalan. Di sepanjang jalan itu mungkin ada yang ngundang, ada bisikan-bisikan tadi, ada yang berikan pengaruh. Belalah ketemu koncone lawas itu, ngobrol suwe. Bisa ngopi sisan, ngasih lali aku marne endi. Ya. Ini fokus pada tujuan itu menjadi penting, karena pasti ada yang berusaha memalingkan kita dari tujuan tadi. Nah, dalam hal ini setan akan berusaha membelokkan kita dari jalan yang lurus. Saya pernah sampaikan hadis Nabi ketika Nabi menggambar garis lurus itu, kanan kiri garis-garis bengkok. Nabi mengatakan hadza siratul mustaqim, ini jalan yang lurus. Di kanan kiri ini 10 sayatin, jalan-jalan setan. Setan akan berdiri di tiap ujung jalan yang bengkok itu lalu memanggil kalian. Nah, ini disebut alladzi waswisu fi sudurinnas, bisikan-bisikan tadi. Upaya setan memalingkan perhatian manusia dari tujuannya. Jalannya sudah benar yang ia tempuh, tapi bagaimana agar berbelok? Setan akan menggunakan sesuatu yang menarik perhatian manusia. Yang menarik perhatian apa? Ya dunia, sehingga segala bentuk kenikmatannya. Karena menarik perhatian, kemudian manusia berpaling, mengo, benar-benar ketemu dengan yang disukai, yaitu dunia tadi, lalu asik. Tadi ketemu kancane, tidak ngopi, ngobrol ngalor ngidul, lali. Nah, padahal sudah berbelok jauh. Padahal no wektune. Jam 6 kudu tekan gone, tapi wis kebacut menggoe aduh. Terus itu ngaji. Kan gitu. Kita kan dibatasi waktu ya. Nah, dipengaruhilah kita. Kelasan dadak runung enggak boleh apa. Nanti kan sudah ngomong sesuai. Itu kalau dalam pokoknya perjalanan, kalau kita sudah menghadapi kota Impang itu, kita sudah memasukkan kota Impang itu tentu ada bisikan-bisikan. Iya. Jadi bisikannya berbeda itu aku ya bisiki gitu. Iya. Di kitab Minhajul Qasidin disebutkan ya, penjagaan kualitas amal itu mulai dari sebelum, selama, dan sesudah. Karena setan selalu cari celahnya. Kalau sebelumnya dia gagal, dia akan goda selama amal itu dilakukan. Gagal lagi, dia akan menggoda lagi setelah amal itu dilakukan. Ya. Setelah melakukan amal kan masih ada godaan setan. Apa? Kita diprovokasi untuk cerita agar dipuji, dihormati, dianggap, kan jadi hilang tuh.
La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu hapuskan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati penerima, kan gitu. Nah, jadi sebelum beramal, selama beramal, setelah beramal, jaga terus. Nah, memang ujiannya ujian keikhlasan itu. Orang ikhlas itu sudah nggak punya kepentingan apapun kecuali ridhani Gusti Allah. Tidak berharap perhatian siapapun kecuali perhatian Allah. Tidak berharap penilaian siapapun kecuali penilaian Allah. Ikhlas itu. Makanya para ulama mengatakan di dunia ini paling berat itu ikhlas. Paling abot itu. Dan kalau sudah mencapai itu, ya setan raiso ngopo-ngopo kan ketika bertekad menggoda Adam dan anak cucunya, iblis mengatakan, aku akan datangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka kecuali menyekutukan engkau. Illa min ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas aku tidak mampu. Nah, kalau sudah ikhlas mau digoda apaan ini raiso, dia tidak punya kepentingan apapun. Ya. Maka iblis pun tidak bisa menggoda orang yang ikhlas. Maka Imam Ghazali itu menuliskan di kitab Ihya itu, semua orang binasa oleh orang yang berilmu. Orang berilmu akan rugi kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya akan tertipu kecuali yang ikhlas. Nah, sudah ikhlas sudah mentok di situ. Nah, dia akan beruntung. Ya, silakan Bu. Iya. Tentang apa itu? Dia berbuat baik yang betul-betul tanpa pamrih, baik dari pamrih manusia maupun Allah. Jadi betul-betul dia saya berbuat baik, saya tidak akan mengharapkan pahala. Saya memang berbuat baik ya baik aja. Terus gimana itu bisa? Ya betul-betul tidak. Saya berbuat baik itu nggak ingin dapat pahala. Memang saya ingin berbuat baik sampai dia dituliskan. Oh beliau gimana gitu loh? Itu gimana bisa? Pengen berbuat baik saja, nggak harapkan pahala. Ada pamrih pengen dapat pahala atau apa itu enggak, karena memang ingin berbuat baik aja gitu. Gimana kita menilainya dia itu loh, kok nggak mungkin loh kita berbuat baik kan ya berharap dari Allah. Dia sampai bahwa saya nggak mengharapkan itu. Saya memang mau berbuat baik aja. Ya, itu perkataan yang tanpa dasar ilmu. Lalu apa yang didapatkan? Sementara di akhirat itu ada persidangan amal. Yang selamat hanyalah orang yang berharap ridho Allah, kebalasan dari Allah saja. Kan yang ngomong orang Islam juga ngerti dia seperti itu, kok bisa keluar seperti itu dia. Terus ngapain dia ngomong seperti itu, Bu? Berarti kan biar dinilai baik sama orang kan? Nggak ada orang tidak punya tujuan. Tujuannya apa ngomong begitu? Kan biar orang tahu. Berarti tujuannya adalah penilaian orang. Dia bohong mengatakan saya tidak punya tujuan apa-apa. Ya tujuannya beda ngerti. Ya enggak? Nggak ada orang tidak punya tujuan. Kalau mau tidak berharap apa-apa, ya nggak usah cerita. Iya betul. Kita nggak usah tertipu dengan ucapan orang. Mungkin ngomong ikhlas ya urung karo ikhlas. Kalau saya itu ikhlas nih urung karo. Iya. Jadi ucapannya nggak bisa diterima karena dengan menyampaikannya kepada orang-orang berarti dia butuh pengakuan. Betul. Ya, jangan tertipu dengan ini tanpa dasar ini. Mari kita tertipu oleh acting, Iya. oleh sesuatu yang terlihat. Iya. Nah,
Itu butuh pendalaman ilmu, kebersihan hati, sehingga terbimbing kita oleh Allah dalam memahami hakikat. Iya, ngaji dan ya menjaga kebersihan hati. Itu ya. Suhaib bin Sinan. Itu ya, dia berikan semua hartanya asal bisa ikut hijrah. Ya. Sebenarnya ridho itu wujudnya adalah berkorban. Korban laku, korban pikiran, korban Orang ridho itu kan penerimaan. Agar Allah nerima kita sepenuhnya, kita rela berkorban. Ya, kita taat secara total, kita patuh sepenuhnya, kita rela merendahkan diri serendah-rendahnya asal Allah ridho dengan itu semua. Nah, itulah ibadah. Makanya nanti untuk sampai ridho adalah ibadah, ketaatan, kepatuhan, ketundukan, merendahkan diri, cintaan. Ya, ya, sorry, Ramadan. Baik, sudah maghrib, kita break terlebih dahulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangen karo aku.
meneh kok piye? Ya ayo, gas. Bisa meneh kok piye? Ayo, gas. Bisa semangat sama semangat. Aku wis ono pun pindu. Aku tahu. Jam anu. Apa nek ada Jumatnya jam 11 kok. Oh, tadi itu kamu jualnya pasar dua. Pasar dua. Orang duwe. Makasih ya. Sama kemarin pas apa sih? Ya, siap. Dari sini ke pulau mau saya bu. Ya uang. Kalau dari berjaga lah, Gojlok yuk. Oh ya, gojlok ya. Buat kelas ya. Bisa dewe, anak dewe. Namanya mana bintang Pak Aljan rata orang mana. Pak, ya. Makanya dia tuh sebenarnya sering Kak. Wah, ini cuma Cairan. kapan tahun baru ketemu? Saya setiap kita juga tamunya.
Mantap Pak ya. Sehat nyari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Ulama ambiah
Ini lama ambiar. Kita hijau. Mungkin jerone apa aja itu seger. Lama ambiar. Kita wajah kok seger. Hijau. Ada tadi. Seger.